Oke, selamat pagi ya kepada teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Kembali pagi hari ini, saya harapkan tetap semangat ya, ini tentunya ya, sambil mendengarkan informasi-informasi terbaru arah pergerakan market di hari ini ya. Kita lihat di sini pergerakan Nasdaq ya, ini ada peluang untuk masih berpeluang untuk kembali naik ya. Ini kita hold dulu sementara. Oke, kita akan review ya pergerakan market kemarin dan juga peluang untuk pagi hari ini ya. Kita awali di technical dulu ya. Ini kita lihat di sini setelah mencapai harga tertinggi sepanjang masanya ya di area 3674 ya. Ini kemarin akhirnya ditutup melemah ya untuk gold ya. Hari ini apakah akan kembali rebound ya untuk naik kembali ya. Ini kita lihat di sini untuk resisten terdekat ya 3645 ya. Ini 3645 ini hati-hati bila menembus di area tersebut ya. Ini akan mencoba untuk kembali memecahkan rekor tertingginya untuk hari ini ya. Diwaspadai untuk di 3645 ya. Kemudian untuk koreksi penurunan ya, ini ada di level psikologis ya, di 3600 ya. Ini peluang untuk koreksi penurunan lanjutan ya untuk hari ini di komoditi eh, gold ya. Kita lihat di sini yang menjadi penggerak untuk harga gold ya sempat naik ya. Ini disebabkan karena data NFP yang ternyata direvisi turun ya hingga 900.000 pada periode April 2024 ya sampai Maret 2025 yang membuat harga gold sempat naik dan memecahkan rekor tertingginya di level 3674. Tetapi setelah gold diterpa profit taking ya, dolar Amerika Serikat terbalik menguat ya. Ini tentunya membuat harga gold tertekan hingga akhirnya melemah pada perdagangan di hari Selasa malam ya. Oke, kita akan lihat di sini apakah pergerakan untuk hari ini ya akan melanjutkan penurunannya ya. Nah, ini diwaspadai ya untuk level-level hari ini di 3645 untuk resisten terdekat dan kemudian support ya di 3620 ya ini untuk sesi Asia pagi hari ini ya. Dan untuk lanjutan support selanjutnya di 3600 ya untuk level psikologis ya. Oke, kita kepada oil ya. Ini kita kepada commodity oil. Oke, untuk commodity oil kita lihat mulai merambat naik ya ini ya setelah mengalami penurunan berturut-turut di beberapa hari yang lalu ya. Kita lihat di sini penggerak untuk harga oil merangkak naik ya. Ini yaitu adalah serangan Israel ya menyerang Hamas di Qatar ya. Ini merupakan salah satu eksportir oil terbesar ya, sehingga tentunya eh, diperkirakan terganggu ya untuk supply-nya ya. Jadi kalau untuk oil bagi teman-teman trader semua ya yang trading di oil, ini supply dan demand ini penting ya. Tentunya ada eh, perang di Timur Tengah ini sangat berpengaruh ya. Tentunya supply ya akan terganggu dan mengakibatkan harga mengalami kenaikan ya. Diperkirakan untuk hari ini oil akan masih bergerak naik ya dengan menargetkan di 63,60 ya untuk di garis EMA 20 ya untuk target hari ini untuk oil ya. Kemudian di mata uang ya, di mata uang kita awali di mata uang euro ya. Ini kita lihat di sini setelah euro kemarin ya sempat berbalik turun ya setelah 2 hari berturut-turut ya mengalami kenaikan ya. Kita lihat di sini akibat berbaliknya harga euro ya terhadap dolar Amerika Serikat disebabkan karena bangkitnya dolar Amerika Serikat setelah lelang obligasi Amerika Serikat tenor 3 tahun ya yang laku keras ya yang membuat dolar Amerika Serikat mampu bangkit setelah mengalami tekanan berhari-hari ya. Ini diperkirakan akan mengalami penurunan lanjutan ya untuk hari ini di mata uang euro ya dengan target di 1,1669 ya ini untuk garis support sementara hari ini untuk mata uang euro ya. Kemudian kita lihat di sini mata uang pound sterling ya di mata uang pound sterling kita lihat di sini pergerakan untuk pound sterling juga sama ya. Ini kemarin akhirnya kembali tertekan turun ya setelah tidak menembus garis
resisten ya di area garis biru ini ya. Ini menjadi level resisten untuk pound sterling ya. Dan untuk area support di area garis EMA 20 ya di sini ya. Jadi bergerak untuk pound sterling ya ini juga sama ya karena rilis data inflasi Amerika Serikat di pekan ini menjadi salah satu faktor ya yang membuat dolar bangkit ya. Perkiraan dalam tren bearish ya untuk pound sterling. Kita lanjut untuk mata uang dolar yen ya. Oke, dolar yen kita lihat di sini. Ya, dolar yen kembali terkoreksi naik ya setelah mengalami kenaikan dan menembus garis EMA 20 ya di 146,66 ya. Nah, ini menjadi level kunci support setelah beberapa hari ya. Ini cukup lama ya. Area sideways ya ini di daily ya. Ini antara garis resisten dan support ya. Ini masih di area-area tengah dari segi teknikal ya. Jadi teman-teman bisa manfaatkan pergerakan market di sini ya. Area resisten dan area support ya. Ini bisa dimanfaatkan untuk pergerakan-pergerakan di market sideways ya. Kita lihat di sini dari fundamental ya. Dolar yen kita lihat mengalami kemerosotan dan mencatat penurunan tipis pada perdagangan di hari Selasa kemarin ya. Ini disebabkan para pelaku pasar banyak melakukan konsolidasi ya, posisi trading menjelang rilis data inflasi Amerika Serikat yang tentunya membuat harga dolar mampu bangkit ya. Ini kita lihat di sini masih di area tengah ya kalau untuk teknikal ya di mata uang dolar yen. Oke, kita lihat di sini untuk Nasdaq ya. Untuk pergerakan Nasdaq kita lihat di sini. Kemarin juga kembali mengalami kenaikan ya. Artinya 2 hari berturut-turut ya untuk Nasdaq ini mengalami kenaikan meskipun data revisi NFP yang menunjukkan pasar tenaga kerja Amerika Serikat sudah melemah ya sebelum Trump menjadi presiden Amerika Serikat yang ke-27. Revisi tersebut tentunya membuat justru memperkuat ekspektasi The Fed akan cukup agresif ya dalam memangkas suku bunga pada sisa tahun ini ya. Kita perkirakan tahun ini ada 2 kali ya untuk pemangkasan ya. Jadi pada saat ada pemangkasan suku bunga tentunya akan memberikan imbas kepada Nasdaq ya. Ini berpeluang untuk kembali naik ya. Diperkirakan hari ini akan melanjutkan tren kenaikannya ya mendekati harga tertinggi sepanjang masa di 24.070 ya. Oke, demikian untuk informasi pergerakan market hari ini ya. Kita coba dulu sapa ini ya. Sudah ada trader yang sudah masuk ya ini. Saya coba panggil dulu ini. Selamat pagi Kak Jun. Pagi Pak Son. Ya, ini kita Nah, coba sapa dulu Kak Jun ini ya. Pak Cahyono Laksmono Hadi ini juga hadir ini ya. Ini selamat pagi Pak Cahyono. Pagi, Pagi ya. pagi. Semangat ya Pak Cahyono ya. Iya. Oke, nah, nanti kalau ada pertanyaan silakan langsung aja Pak Cahyono untuk kita lanjut ke untuk bincang-bincang ya untuk pagi hari ini ke Coach Jun nih. Ya, ini terkenal dengan 2 garis birunya ini Coach Jun. Coach Jun mungkin Anda bisa berbagi eh, analisa ataupun peluang untuk pagi hari ini kepada teman-teman di MEFIX Surabaya. Ini sudah hadir juga Pak Cahyono nih ya. Eh, Mungkin ada peluang Pak Coach Jun untuk pagi hari ini. ya ini peluangnya lumayan Pak. Ya, jadi Ya. dari tadi pagi itu masih ini ya, masih sideways ya. Ya. Di Untuk H1 saya ya. suka analisanya di H1 ya. H1. Itu Oke. ya di sana terlihat ada peluang untuk 2 garis birunya Pak. Oh, oke. Kita coba Ya, ambil ya untuk ya. berapa low resistance Coach Jun? Resistennya 3641,6. 36 41,6. di sini ya Coach Jun ya. Oke. Pas di moving average 20 ini saya Oh ya. iya ini Ya, garisnya ini pas saya ini. tidak menggunakan MA, cuman biasanya menggunakan garis-garis saja, Pak. Oke Terus ya. kemudian supportnya, Ya. saya menggunakan ini yang di bawah ya, garis yang bawah Ya. itu di 3620. 3620 ya. Ya, Nah, oke di sini. Oke, Coach Jun mungkin ya, bisa jelaskan kepada eh, mendengar kita MEFIK ini mungkin yang baru join atau mungkin Pak Cahyono ini yang baru join ini untuk strategi 2 garis birunya ini cara kerjanya ini Coach Jun. nah jadi gini, garis biru ini
penyederhanaan dari beberapa technical yang pernah saya pelajari mulai tahun 2009 ya. Iya, Jadi untuk segala macam technical sudah saya pelajari. iya, Ternyata intinya cuma dua. Kalau oke, nggak buy, sell, iya kan? iya, Jadi saya mampatkan untuk itu, iya, iya, untuk iya, kembali lagi ke awal di support resisten itu tadi. iya. Ya, jadi saya ambil itu dua garis biru ini berdasarkan support resisten. Oh, oke. Kemudian, Hmm. ya, kemudian eh, saya ambilnya dari market structure ya. Jadi dari perpaduan macam-macam itu Iya. terciptalah dua garis biru ini. Bagaimana cara open posisinya? Open posisinya yaitu dengan menggunakan breakout system. Ya, Mm-mm. ketika membreakout eh, resisten, maka kita Ya. akan melakukan posisi buy. Ya, seperti Oh, itu. oke, oke, oke. Kalau cepat kita melakukan open posisi sell dengan syarat harus membreakout ya. Hmm. Jadi beda dengan break ya. Ya. Jadi kalau break itu cuman ekornya aja, tapi Mm-mm. close-nya bisa kemana-mana gitu ya. No. Tapi kalau yang breakout itu harus body yang membreak dan close-nya misalkan resisten harus di atas resisten itu. Hmm. Contoh kalau hari ini di 3641.6 ya, ketika candle di H1 close di atas itu, Iya. misalkan di 3642 gitu, Iya. close-nya di sana. Oke, kita langsung bisa melakukan open posisi buy di situ. Hmm. Iya. Itu Anu. Pak. Itu namanya breakout. Nah, Oke, oke. kalau hanya membreak berarti harga pernah menuju ke 3641.6 atau Hmm. ke atas lagi, kemudian dia close-nya di bawah itu. Jadi kita tidak melakukan open posisi buy. Karena Hmm. apa? Kalau ekor itu berarti harga udah pernah menuju ke sana tetapi tidak mampu untuk close di atas. Jadi kembali lagi ke bawah. Jadi kita tunggu aja sampai area sideways itu kena tembus ke atas ataupun ke bawah gitu ya. Oh. Jadi ketika menggunakan dua garis biru ini kita tidak perlu melihat trennya mau kemana atau apa, kita tinggal follow aja. Dia mau break bawah kita follow sell, break up ya udah ya udah kita follow buy gitu aja. Semudah itu Pak trading itu. Oh, oke. Kuncinya di closing ya, Pak Anu Kocun ya. Iya betul. Ya, closing dan Closingnya misalkan kita closingnya gunakan time frame-nya berapa Kocun? 1 jam ya Kocun? di H1 Pak. 1 jam Iya, ya, satu ya. iya betul. Tipsnya biar ini teman-teman di sini biar efektif untuk melihat closingnya ini mungkin ada tips Kocun untuk eh, Ya closingnya di body candle. Jadi kena break di garis itu yang dibuat sama Pak Sony kan di garis merah itu. ya. Breakout ya, close-nya di atas. Misalkan Oh, di 3642 gitu. ya. Nah, closing-nya di sana. Nah, kita bisa langsung tekan buy di situ, Pak. Oh, oke, oke. Mungkin saya Ya, jadi yang tambah ya Kocun ya. membreak bodinya ya. Jadi Ya, yang mungkin membreak saya itu tambah ya bodinya. Kocun ya. Ya, Ya, mungkin kan gunakan 1 jam ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mendekati pergantian jam, berarti kan ada pergantian candle, berarti akan ada close, misalnya jam 9.20. Nah, nanti ada pergantian jam 10.00 nih ya. Jadi mungkin tips dari saya, mungkin saya tambahi Kocun ya, izin ya Kocun ya. ya. Itu Mhm. kalau mendekati ganti candle jam 10 itu teman-teman mungkin bisa mulai awasi karena apa? Itu mulai ada pergantian candle dan close-nya mulai akan muncul. Jadi mungkin untuk mencegah melihat terus ya Coach Jun ya. Jadi jam 10 Iya, betul, Pak. kurang 10 menit atau jam 10 kurang 5 itu mungkin menyempatkan waktu untuk melihat karena di situ ada pergantian candle dan akan muncul kelihatan closingnya di mana ya. Jadi untuk mungkin membuat efektif ya karena pergantiannya kan per jam ya. Jadi jam Ya, 9, jam 10, jam 11, jam 12. Nah, pada waktu ada kan pergantian candle ini tolong disempatkan untuk dilihat karena ada pergantian closingnya. Gitu ya, Kak Jun ya. ya, setuju, Pak. Jadi kita hanya memantaunya 1 jam sekali aja.
Ya Ya, jam misalkan hari ini ya jam 10 kurang 5 gitu ya. Betul kata Pak Sony ya. Kemudian ya, kalau misalkan masih belum break, masih di dalam area itu, saya anggap itu sebagai range di dua garis biru ya. Misalkan nanti jam 11 kurang 5 dilihat lagi. Oh, ya, ternyata udah break. Nah, baru kita open posisi ya, gitu. betul, 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 betul. Iya, Ya, jangan lupa TPSL ya. Kalau ini kan pergerakannya semakin tinggi, jadi TPSL-nya juga ya, kita buat semakin jauh. Jadi di 10 poin ya. sama yang TP-nya juga sama 10 poin juga. Oh, Begitu, Pak. iya, iya, iya. Kalau dulu mungkin 5 ya, Kocun ya. Kalau mungkin karena lihat Kenapa? volatilitas marketnya ya, Kocun ya. Iya, betul. Kalau ini kan range-nya paling ini kenceng banget ini. Yang dulu kan Hmm. nggak sampai segini. Ringnya ya, juga Ya, dipengaruhi range-nya, iya. ring hariannya ya, Kocun ya. Range-nya itu sampai Oke, empat jadi puluh poin juga. ya, Iya. jadi gunakan 1 banding 1 Betul, ya, Pak. Kocun ya. Risk rewardnya 1 banding 1 ya. Iya, Oh, iya. oke. Dan pernah pernah saya coba dan gunakan setiap hari. Jadi Mhm. ini ya, consecutive profit itu lebih lebih banyak daripada loss-nya. Gitu. Oh, Jadi oke. TP-nya banyak daripada loss, Pak. Jadi Hmm. nggak perlu khawatir, asal dipasang aja TPSL 1 banding 1 gitu, Hmm. biasanya sudah kena. Oh, iya. Jadi nyaman ya. Pokoknya jangan lupa pasang ya. Setelah open posisi pasang TPSL sudah. Nanti tinggal dicek ya. Kena TP atau SL-nya ya, Kocun ya. Ya, betul, Pak. Biasanya 1 hari clear posisi ya, Kocun ya. Iya, bisa langsung clear posisi, Pak. Clear posisi ya. Oke. Nah, coba mungkin dari Pak Cahyono mungkin ada yang ditanyakan strategi 2 garis birunya Pak Cahyono dari Kocun. Iya betul, saya ingin tanya untuk menentukan resisten 3641,6 sama titik supportnya itu bagaimana tarik-tariknya. Oh, oke. Itu aja Pak Cahyono. Iya, Tinggal kasih ini aja, trend line, apa? Sorry, horizontal line, Pak. horizontal line. Oh ya. Iya, digunakan untuk high low dari beberapa candle yang sideways. Oh, berarti kita lihat pola Seperti candle itu. berarti ya. Iya, betul, Hmm. Pak. Itu minim minim berapa? 2 apa 3 candle ya? Bebas, Pak. Selagi sideways terus kita bikin garisnya. Oh siap. Apalagi kalau di gold kan kalau kena breakout panjang itu dapatnya. Untuk TP bisa 10 poin ini ya. Bisa, Pak. Emang Jadi misalkan di 3642 ya kan. Berarti iya kita ngambilnya di 3652, Pak. TP-nya. siap. Cukup Pak Cahyono? Iya sudah, makasih. Iya, oke. Mungkin saya tambahin Sama-sama, dikit Pak. ya. Iya. Ini kita tarik ke belakang ya. Jadi kita lihat tertingginya di sini ya Pak Cahyono. Jadi ini yang menjadi titik resisten, kemudian mundur, yang di sini terendah dalam beberapa candle terakhir. Jadi menjadikan area support dan resisten ya. Dan kembali lagi kalau breakout ini akan closing ya, closingnya dari candle tersebut kita ambil posisi, kalau breakout resistance kita ambil posisi buy, kalau breakout support kita ambil posisi sell ya. Jadi kalau misalnya masih bingung tarik garis resistance support, nanti dilihat dicoba ya, caranya seperti itu gitu, seperti itu. Oke, mungkin dari Coach tips bagi teman-teman semua, bagi trader yang bisa dibagikan. Jangan lupa pasang SL ya itunya. Oke, TPSL, terutama Iya, yang harian ya, Coach ya. Jadi betul, Pak. harian ya, harian. Jadi kita tinggal total aja ya, Coach ya. Totalannya berapa nih 20 hari sebulan, berapa kali TP, berapa kali SL ya. Jadi tidurnya nyenyak ya, Coach ya. Iya, iya. Nggak floating ya. Oke, terima kasih banyak Pak John untuk Ya, bagi sama-sama, Pak. sinyalnya. Semoga sukses untuk tradingnya ya.
Oke, Ya, sama-sama Pak sebelum Doni. sebelum saya akhiri ya, saya akan mengingatkan untuk event berita di PPI ya, Amerika Serikat pukul 19.30 nanti malam ya, yang berdampak pada pergerakan di komoditi gold, forex dan juga indeks. Kemudian bagi trader minyak ya, ini ada laporan nanti malam stok oil ya, Amerika Serikat pukul 21.30 waktu Indonesia Barat ya. Oke, terima kasih banyak untuk yang hadir pagi hari ini. Terima kasih Ko Jun, terima kasih Sama-sama Pak Pak Doni. Yono ya. Semoga sukses selalu dan dapatkan tips-tips dari trader kita setiap hari mulai pukul 9.00 waktu Indonesia Barat. Saya Sony Clement mengucapkan terima kasih banyak. Selamat pagi, sukses untuk kita semua.